Justru kalau itunya logis, kalau komentarnya perpindahannya smooth dan logis, kita reasonnya ada gitu, kita juga ngerti. Jadi kayak sup gitu. Jadi tuh tiba-tiba kayak lagi kesini, ya sini lagi. Maksud gua, kenapa lu bisa sekeras itu sama Sintayong, terus lu nggak bisa sekeras itu sama Indra Safri gitu? Maksud gua di situ. Kita ngerti lah, makin tua kan makin childish ya. Emang lagi lucu-lucu lah. Iya bocil ini, bapak gua juga polisi. Lagi lucu-lucunya. Lucu-lucunya. Gue nggak bisa munafik kalau dia tuh berperan membuka wawasan gue soal sepak bola. Gue akuin itu gitu karena gue nonton. Karena gue kalau nonton doang gitu ngelihat kayaknya semua berjalan normal aja gitu. Cuman gue tahu ada something yang seharusnya bisa dieksplor, ada sesuatu yang nggak beres, winger backnya nggak bekerja. Ya karena nonton ulasan dia gitu. Tapi kalau kemudian Dari mulai dia di ESPN yang dia iya di ESPN itu yang di net itu udah dikasih ngomong aja apa narasumber 2 kalah 1 menang, tapi kata si dia kita harus kasih waktu ke Coach Indra Safri. Sedangkan kita mas hanya di obral-obral anak rental. Yang udah ya. Kayak kenapa ya? Kayak Bukan gak udah sih. mudah-mudahan gue salah, tapi kayak sesuatu yang dipesan. polemiknya ada lagi ada. Selalu begitu, bukan gak udah ya. Muncul lagi Ya. Masalahnya udah tahu lu jadi public enemy. Maksudnya public figure. Public Enemy juga dong pikiran. Mr. Pundit. Mr. Pundit. Belakangan ini udah disorot begitu bahaya gitu. Maksudnya udah rame lah yang ngomongin Dari zaman rumput lah. semenjak rumput. Baldwin. Tapi kayak nggak berhenti gitu. Ada lagi. Dan mending normal gitu. Orang kan mempertanyakan karena pelin-pelan. Orang bilang pelin-pelan. Masuk akal nggak sih kalau dibilang di sini A tapi di sisi lain dia bilang B gitu. Kalau gue ngelihatnya sih ya memang bergantung situasi gitu. Bergantung situasi. Cuman jangan, makanya itu gue bilang kalau berkomentar terhadap sesuatu jangan terlalu keras. Betul. Gitu. Jangan terlalu berlebihan. Saat lu milih B jangan B bangkot. Iya. Manusia dan situasi di dalam itu kan dinamis banget. Iya. Nggak pasti kalau B terus sampai mati gitu. Iya, gue setuju secara komentar itu menyesuaikan waktu dan situasi ya. Tapi justru kalau itunya logis, kalau komentarnya perpindahannya smooth dan logis, kita reasonnya ada gitu, kita juga ngerti. Jadi kayak sup gitu. Jadi tuh tiba-tiba kayak lagi kesini, ya sini lagi. Maksud gua, lu kan menjual diri lu dengan sebutan unbiased person gitu loh, objektif. Iya kan? Mr. Objektif. Iya, maksud gua nggak bisa dibeli nih kasarnya nge-branding. Tapi kesana kesini kayak lu tuh jadi kayak orderan gitu loh, karena lu punya power terus lu di order gitu ya. Menurut gue sih janggal ya. Janggal. Ini lu ngeliatnya janggal Vi? Ya menurut gue gimana ya, di saat dia mengeluarkan opini B, dia seolah-olah membenci orang tersebut seumur hidup gitu. Seakan-akan dia nggak akan pernah setuju. Ya seolah-olah dia nggak akan pernah setuju oleh orang tersebut gitu. Tapi di saat keadaan berubah, dia seolah-olah orang yang paling mendukung. Ya. Maksud gue kan dari situ kita bisa ngeliat aneh, makanya ya itu resiko dari apa ya? Komentar dia yang dikeluarkan tuh kapasitasnya sih menurut gue terlalu tajam itu sih. Maksudnya gimana Vi? Terlalu menekankan kalau dia enggak banget. Oh iya banget ya menurut gue di situ kan bisa apa ya? Jadi kayak gini. Iya. Jadi orang bilangnya pelin-pelan. Walaupun mungkin
kalau orang yang berpikir jernih masih bisa ngelihat alasan, reason di baliknya gitu. Cuman kan masyarakat kita nggak peduli sama alasan yang tipis-tipis gitu, ngerti nggak? Harus Kuat dan mendasar gitu. Iya. Iya. Sementara ini enggak, dan akhirnya ya udah menimbulkan hujatan lagi. Dan ini angin lagi negatif banget ya ke beliau ya. Kita bahas siapa sih dulu tadi ini, nggak nyebut. Bos terang. Jangan nyebut nama ini. Ya setiap orang ada masanya lah. Iya, setiap orang ada masalah. Dunia berputar. Makanya maksud gua ketika lu lagi di atas, jangan sampai lu dikontrol atau menyerahkan diri lu akan sesuatu gitu loh. Karena nggak selamanya lu dominan di atas. Jadi ini kan kesannya ketika lu di atas, ketika semua orang mendengarkan lu memainkan persepsi seseorang nih. Lu udah mulai menggiring Main opini, bisa jadi opinion leader lah sebenarnya. Maksud gua ketika lu udah mulai bermain kayak gitu, ketika flow lu lagi buruk gitu ya, orang bisa nge-switchnya secepat itu juga. Jadi buat gua si Coach Justin ini Akhirnya kesebut. udah sebut aja. Si Coach Justin ini ya jangan marah kalau orang mempertanyakan kayak lu ada main sama ini. Ini kan asumsi, boleh dong asumsi. Iya, mempertanyakan. Asumsi kan nggak perlu ada landasan, nggak perlu ada dasar. Namanya juga asumsi, secara logika aja ya kan. Maksudnya kok lu tiba-tiba deket sama ini, pemikirannya kesini kayak dari Sintayong ke Patrick Kluivert, masuk akal nggak diganti? Masuk akal, kita bisa terima gitu. Tapi dari statement lu yang bilang kalau si Sintayong tiba-tiba nggak bisa bawa, ya gimana lah pembahasan dia. Tapi intinya kita ngerti lah. Dia bilang ya Belanda harus sama Belanda, dia ngomong kan. Dan maksud gua dari yang lu bilang bikinin patung nggak terlalu ekstrim, terlalu ekstrim. Walaupun udah mengkultuskan Sintayong, walau cabut lu rendahin gitu. Ya maksud gua ya Sintayong akuin aja hebat gitu loh maksud gua. Tapi di luar itu ya Indra Safri kan, ini kan sebenarnya Indra Safri kan. Indra Safri gua ngeliat permainannya kemarin lawan Syria, Jordania dan India terakhir walaupun menang 4-0 ya. Timnas Indra Safri yang lu lihat di 2014 dengan Evan Dimas 2013 dan kawan-kawan ya, permainannya masih sama persis dengan yang lu lihat Timnas Indra Safri di 2025. Sekarang sama persis gaya mainnya. Mungkin bedanya kalau di 2013-14 lini tengahnya lebih komplit kan. Nah itu kan dari segi kualitas pemain. Yang gua bahas adalah taktikal lah. Sekarang gini, 12 tahun berarti ya, 10 tahun lebih. 12 tahun menangani tim nasional dengan segala format back yang udah berubah-ubah dari 3 back balik lagi ke 4 back, invert dan lain-lain. Indra Safri masih menerapkan gaya main yang sama di 2025 dengan gaya main yang sama di 2013. Dan nyambung ke statementnya Coach yang bilang ada prosesnya. Eksperimen pemainnya berbeda. Menurut gua bukan masalah pemainnya. Oke, secara pemain kualitasnya menurun. Tapi gaya mainnya itu yang gua kritisi gitu. Maksud gua lu 12 tahun masa lu nggak berkembang? Gaya main lu bener-bener pemahaman seorang pelatih gitu ya. Iya, seenggaknya memanfaatkan kapasitas pemain lu lah. Itu satu, dan teknologi udah semakin maju. Daya jelajah lu makin luas. Masa gaya main lu masih cutback yang ngandelin sayap yang bener-bener kita lihat di 2013, maksud gua nggak bisa ditoleransi lah buat gua ya. Kenapa lu bisa sekeras itu sama Sintayong terus lu nggak bisa sekeras itu sama Indra Safri gitu, maksud gua di situ. Iya, ada perbedaan yang luar biasa terlihat ya. Tapi lu gimana lu lihat timnas kita sama Coach Indra? Kalau gue lihat ya itu sih lini tengahnya kurang hidup ya kalau Lini tengahnya. Kalau kemarin gue lihat kalau si Welber sama Tony Firmansyah dominan, cuman belum bisa ngatur tempo buat lini tengah U20. Belum cukup dewasa. Belum cukup dewasa, masih gerasak gerusuk banget. Terus juga ngandelin winger, tapi wingernya nggak sekelas Maldini Pali ya kan? Ya, atau Ilham Udin Armain. Iya. Perbedaan itu kerasa ya. Terus juga tipikal Raven dengan permainan Indra Safri kurang cocok. Dia sering dikasih bola-bola daerah, gue lihat. Raven kurang suka bola itu. Ya, Raven target man. Target man. Dengan posisi lawan, terutama pas Syria sama Jordan ya.
Dia ngandelin counter attack cuman Iya, terlalu banyak terlalu counter attack, terus juga ngandelin winger dengan kualitas winger kita kayak gitu kan. Kenapa nggak coba manfaatin Raven sebagai tembok atau apa kan? Mungkin kurang explore aja sih Indra Safri gue ngeliatnya. Kurang explore. Maksudnya gue lihat setelah kalah dari Jordan nggak ada evaluasi juga, nggak ada perubahan permainannya. Tapi ya kalau memang kita bicara secara waktu masih ada waktu untuk berbenah ya Nul ya. Masih ada waktu untuk berbenah. Cuman ya itulah. Kalau kita mengkritik ya wajar karena nggak puas gitu. Tapi menurut gue 12 tahun waktu sih itu. Waktu yang panjang. Waktu yang panjang. Maksud gue pemain bisa berkembang, kenapa sebagai pelatih lu nggak bisa? Iya sih, masuk akal. Kalau kemudian kita bicara soal durasi 12 tahun dia ini memang terasa kalau kemudian terlihat tetap sama aja permainannya ya memang terasa kurang bagus lah, kurang baik lah. Ya makin menjelaskan lo ya, Indra Safri levelnya ASEAN. Belum siap Asia gitu, itu aja udah cukup. Ya masuk akal kemudian kalau ada statement kayak gitu. Cuman apa aja sih yang dibilang Coach Justin itu di ininya Vi, lu perhatikan ya? Dia Apa aja pembelaannya maksudnya? pembelaan dia tuh ya itu karena dia mengelola sebuah tim juga yang kemarin abis KKF. coba ya. Yang Dia kalah berapa kosan tuh? 17. Pembelaan dia ya Skor yang wajar. Terus lu sebagai pelatih waktu lu untuk bereksperimen ada di uji coba. Tapi kan yang kita lihat eksperimen apa gitu. Ini kan taktik utama lu malah yang lu taktik. Maksudnya eksperimennya di mana gitu? Apa yang dia bela tuh menurut gua nggak sesuai apa yang penonton iya, ya itulah makanya dia mulai sekarang dibilang standar ganda lah. Terus plan lah ya. Karena menurut gua apa yang dia sampaikan udah mulai nggak logis. udah mulai nggak logis. Udah mulai nggak logis. Dulu gue seneng sama dia jujur karena Gue juga. benar-benar objektif dan Iya. emang Kecuali benar bahas apa- Madrid. Dan iya kecuali bahas Madrid yang dia sampai nyumpain dan lain-lain lah. Iya maksud gua itu inilah apa ya itu sebagai candaan juga sebenarnya dan jiwa dia sebagai haters juga sebenarnya kan. Di luar dari itu dia objektif banget. Setuju. Nggak kayak si Hanif itu kan nggak ngerti apa-apa. Iya, ini kan emang dia mah marketingnya aja. Ya. Ini dari mulai 2 HP, yang penting gue punya 2 HP itu kan sampah aja. Itu statement sampah harus. Fans Arsenal gitu. Apa? Semua orang berhak ya peduli. Bisa aja Fans mah itu mau di luar fans Arsenal juga ya. Yang pernah ngefans sama dia pun malu kalau menurut gua. So, gue ya tapi kita ngerti lah makin tua kan makin childish ya. Emang lagi lucu-lucunya. Iya bocilnya bapak gua juga polisi. Emang lagi lucu-lucunya. Lucu-lucunya aja. Ya, ya gua kangen lah zaman-zaman dia nge-IQOS di apartemen sendiri. Gini. Itu pure fun yang sangkur gitu. Enak banget ditonton gitu. Maksudnya karena gue tuh gak bisa. Ngaco. Iya, gue nggak bisa munafik kalau dia tuh berperan membuka wawasan gue soal sepak bola. Gue akuin itu gitu karena gue nonton. Karena gue kalau nonton doang gitu ngelihat kayak semua berjalan normal aja gitu. Cuman gue tahu ada something yang seharusnya bisa dieksplor, ada sesuatu yang nggak beres, winger backnya nggak bekerja. Ya karena nonton ulasan dia gitu. Tapi kalau kemudian Dari mulai dia di ESPN yang dia paham. iya di ESPN itu yang di net itu. Udah dikasih ngomong aja. Apa narasumber. Cuman sayang aja kalau sekarang kayak gini. Makanya gue berharapnya ya segeralah back on track coach ya kan. Jangan Kembali lo. Ya, udah jadi kakek-kakek nyebelin. Menurut gua sih ini apa ya? Dia kayak ada switch di otak dia tuh yang kayak gua pengen wise gitu. Tapi malah wise-nya jadi kayak gini gitu. udah terlalu Banget. banyak Dari mana sisi wise-nya pun kalau menurut gue udah terlalu banyak dirangkul. Iya betul. terlalu banyak dirangkul ya. Banyak masukan dari sekitarnya. Jadi ke kiri nggak enak, ke kanan nggak enak. Dan yang gosipnya tentang Kurang buzzernya independen pun Iya. Gosip buzzer gimana sih? Katanya ada buzzer ya? ini gue lihat di salah satunya ada ya official account Twitter aja. Salah satu akun di Twitter aja ya. Menurut gua entah itu buzzer atau bukan, tapi dia berperilaku sebagai buzzer. Seperti Buzzernya si dia itu si Koci. Seperti ada grup. Gue tapi ini nggak tahu ya. Ini berdasarkan apa yang gue lihat ya. Ini Kabar burung aja. nggak tahu ini bener Tapi atau enggak. beritanya seperti ini. Iya beritanya seperti ini yang gue lihat berdasarkan apa yang gue lihat ya. Ada grup
yang emang dipandu gitu, bener-bener lu harus melontarkan hashtag ini bla 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 bla, kata-katanya kayak gini, dan yang terjadi di Twitternya pun kata-katanya begitu persis. Ada 2 akun komen atas bawah sama-sama, ya menurut gua Aneh, janggal. kita bisa bilang itu buzzer dong. Bisa. Cuman nggak tahu sebenarnya untuk si Goci bener, tapi nggak tahu siapa yang nyuruh. Iya. Gitu, tapi ya terbukti kalau itu emang buzzer kalau Iya, menurut gua. kalau ngeliat dari polanya ya. Iya. Ya kita tahulah kita bukan sekali 2 kali menghadapi peristiwa besar di media sosial gitu kan. Ya zaman pilpres ngebersihin, nyebokin nama orang itu kan banyak lah buzzer berkeliaran dan polanya nih hampir mirip baca. Padahal mah tinggal kontak PSI aja. PSI buzzer. Wah anjing. Nggak mungkin niat baiknya juga. Koci pengen jaga mental U20 sebelum ke Asia, mungkin itu niat baiknya. Akal itu masuk akal kalau kemudian sebagai penyemangat lah ya. Tapi dia bisa berlaku Cuman yang gua yang tahu, bapaknya akan ke kembaran dia itu kan nggak menjaga. yang buat Tapi kok suka yang gua tahu tentang Goci sih nggak gitu ya, dia tetap objektif apapun keadaannya. Yang gua Dia konsisten. apapun yang terjadi ya. Jaki. Gue aja mau bapak nyarikan kata tak betul minta maaf. Nggak ada niat ya. Udah kali ya. Udahlah, jangan ngomongin orang lah. Iya jangan ngomongin orang. Kan yang Kita nggak ngomongin orang, ngomongin berita. U20 sama ini ya. Uki, dari Uki lagi berantem sama Fedi Nuril. Iya, berantem. Diajak debat terbuka. Kalau Anda bisa Santai dia jadi debat santai. Debat saya kalau Anda bisa menyelesaikan tesis kenapa ngetik di X nggak bisa? Tapi si Fedi Nuril juga Batu. Emang gue jualan terbaik. Pos-posan 2019, 2014 di screenshot anjing. Gila niat banget anjing. Diajak debat santai. Jauh juga. Gak mau ditolak langsung anjing. Feeling gue nyari keyword dia. Iya, Iya, langsung keluar. Kan ada tuh ininya formatnya. Iya, bisa nge-start apa-apa, sekarang. Iya. Oke lah kalau gitu segitu aja yang kita pantau dari media sosial soal huru-hara terbaru di sepak bola Indonesia. Jangan lupa selalu mendukung dan memperhatikan dan menonton Kong Media karena kita bakal update terus nih sampai Indonesia lolos Piala Dunia. Kawal terus. Oke, sampai bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak keren tahu.